Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Oke, baik sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang. Kemarin kita sudah bahas mengenai cara pembuatan fragmen, kemudian cara membuat tab ya, tab swap ya dengan menggunakan fragmen. Nah, kemudian sekarang saya coba untuk share terkait dalam pembuatan desain tampilan, yaitu menggunakan driver. Oke, baik, langsung saja di sini saya klik new, kemudian new project, lalu di sini kita bukan pilih basic activity lagi ya, tapi kita pilih yang namanya navigation driver activity. Nah, ini ya. Klik next. Nah, ini kemudian kita rubah namanya, misalkan sistem baru, misalkan gitu ya. Sistem baru. Kalau dipisah bisa nggak? Bisa ya. Oke, nah kemudian di dalam pembuatan driver activity ini diperlukan untuk versinya ya, sama seperti fragment, yaitu IP16 ya kan. Kemudian di sini saya menggunakan Android versi 4.1 ya, Jelly Bean. Oke, lalu coba kita finish. Nah, ini proses untuk load datanya ya. Oke, kita tunggu sampai load datanya berhasil. Nah, ini penampakan dari driver activity ya. Kita ke bawah kan. Lalu di sini ada di dalam layoutnya itu ada activity main, ada app bar main, ada content main, kemudian ada juga di sini nav header. Lalu ada menu ya. Menu ini ada activity main driver, ada main. Kemudian ini sama ya, kalau map ini walaupun tidak menggunakan ini juga tetap ada. Nah, ini ya, jadi ada menu, ada layout. Nah, ada menunya, ada struktur menunya, kemudian ada untuk layoutnya, untuk tampilan. Nah, kemudian di sini ada Java. Javanya baru defaultnya itu hanya main saja ya, main activity. Oke. Di sini saya coba contohkan dulu untuk merubah ya kan tampilan default daripada navigasi ini ya. Kita rubah colornya. Oke, tapi sebelumnya kita coba running dulu ya, untuk membuktikan bahwa apakah sudah bisa dijalankan. Oke, saya menggunakan handphone ya sebagai emulatornya. Kemudian saya remote pakai software, apa nih namanya ya, software inilah yang ada gambar matanya nih, ada di Play Store ya, tinggal di download, klik OK. Coba kita scroll ke atas, kemudian bolanya. Nah, kalau nyuri handphone saya ketahuan, gampang ya. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini masih running ya, masih jalan terus. Siap, berhasil. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, artinya di sini bisa dijalankan untuk fungsi drivernya. Kemudian di sini ada icon strip 3, ini biasanya untuk menu ya. Kalau di mobile itu strip 3 itu identik dengan icon menu. Nah, klik, nah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini drivernya ya kan. Kemudian ini menu-menunya, nah, defaultnya akan seperti ini. Nah, saya di sini akan coba merubah colornya. Yang defaultnya adalah warna hijau, kalau mungkin di versi yang lama itu warnanya biru. Nah, saya coba ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan. Oke ya.
Nah, caranya adalah kita eh, masuk dulu ke, sebelum kita jelaskan yang lainnya ya, kita masuk dulu ke dalam value, kemudian di sini ada color. Nah, ini defaultnya adalah warna hijau nih. Coba di sini saya gantikan warnanya menjadi warna, misalkan ini ya. Kemudian ini warnanya lebih tua lagi. Lalu ini warnanya saya ubah jadi warna kuning, orange ya. Oh, ini aja deh, kuning. Oke, coba running, hasilnya akan seperti apa. Ini di modul tidak saya tambahkan ya, fungsi driver. Sebenarnya ini banyak sekali tutorialnya terkait dengan pembuatan driver. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, colornya sudah berubah warnanya jadi blue, dan ininya jadi kuning ya. Untuk color biasanya di sini ada primary untuk color utamanya, kemudian ada, ini bisa dirubah sebenarnya variabelnya ya. Untuk name-nya bisa dirubah dan kode warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, bisa ditambahkan juga dengan warna-warna lain biar lebih rame juga bisa. Ya. Oke, coba klik. Nah, ini tetap masih hijau ya. Saya coba ubah ininya dengan, atau kita rubah dulu logonya ini ya kan, dengan foto kita. Nah, kemudian di sini saya rubah juga untuk namanya, nama kita, dan emailnya menggunakan email kita, email saya ya. Oke. Nah, caranya adalah di sini tinggal pilih nav header. Oke. Nah, di dalam nav header ini tampilannya adalah seperti ini ya. Kalau teksnya ini, nah ini previewnya seperti ini. Nah, di sini bisa diganti ya kan warnanya dengan menggunakan apa namanya, penyimpanan ya, penyimpanan color di dalam mipmap ya, di dalam mipmap. Nah, mipmap itu ada di folder di sini ya. Nah, folder mipmap ini. Nah, ini kan dia menggunakan apa, IC launcher RON ya. Nah, ini coba. Nah, ini ya, icon yang digunakannya adalah ini. Nah, untuk nyeting-nyetingnya bisa pakai script di sini ya. IC launcher icon. Nah, coba saya akan buat, atau kita coba tambahkan di sininya menggunakan foto. Oke. Oke. Coba berarti di sini kita akan ubah penamaannya ya. Oke, kita masuk dulu aja. Caranya adalah seperti ini ya. Masuk dulu ke folder. Dan nanti mungkin kalau misalkan untuk dynamicnya bisa menggunakan database ya. Ini untuk gambar saja dulu. Oke, saya di sini coba cari foto yang bagus deh. Nggak ada yang bagus foto saya. Nah, oke lah, inilah apa ya. Saya ambil foto ini. Ctrl C aja langsung, Ctrl C. Masuk lagi ke sini, kemudian langsung Ctrl V gitu ya. Oke, langsung aja paste. Nah, ini ya. Di dalam map ada ini. Oke. Berarti di sini ya saya cuma tinggal masukin ini saja. Bayu gitu kan. Nah, nanti di sini akan masuk seperti ini. Kemudian penamaannya di sini, ini kan defaultnya Android Studio ya. Nah, saya ubah, stringnya boleh dihilangkan ya. Sini misalkan Bayu Priyatna. Ini
saya baru berbicara mengenai desain ya. Oke. Kemudian di sini emailnya saya gunakan email Bayu Pekarawan sudah tidak. Oke ya, kemudian coba running dulu deh, tes, dites dulu hasilnya akan seperti apa. Hup. Oke, nah ini hasilnya ya. Ini foto saya, kemudian ini nama saya, ini email saya. Nah seperti itu ya untuk merubah icon dan juga nama serta email. Nah berikutnya ini kan kalau secara desain, secara UI UX nya itu, kalau kita melihat backgroundnya ini kan hijau ya, sedangkan di sini biru. Nah ini bisa dirubah ya, ininya background ininya bisa dirubah ya. Cara merubahnya tinggal nanti kalian ganti saja. Oke, ini layoutnya di sini menggunakan drawer side navbar. Nah ya ini ya, coba lihat di drawer drawable, sorry, coba lihat di drawable. Nah di sini ada nggak yang namanya side navbar, coba kayak gimana. Nah ini ya, ini backgroundnya dia menggunakan model image-nya di sini ya. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, biru misalkan begitu, campur biru muda, campur biru gas dua ini ya. Nah coba dilihat hasilnya. Ini gampang, sebenarnya gampang ya. Coba dilihat hasilnya seperti apa. Oke. Atau bisa juga menggunakan image ya, untuk ininya dirubah menjadi image. Nah ini ya, ini penampakannya seperti ini ya. Warnanya jadi ini. Nah kemudian coba Pak kalau misalkan pakai image gambar, ya udah gampang, kita tinggal tambahkan di sini gambarnya mau mana, gambar mana yang mau ditambahkan. Misalkan saya punya ini ya. Nah ini punya sampel gambar ini ya, PNG bentuknya. Saya kopikan, lalu saya masukkan ke dalam, ke sini ya. Masukkan ke sini. Nah kemudian di sini saya coba untuk rubah drawernya menjadi naftu. Oke. Nah lebih keren kan ya. Coba di running, hasilnya seperti apa. Nah pokoknya running aja deh, hasilnya seperti apa coba dilihat. Nah ini pola saya. Kalau HP saya hilang bahaya ini, polanya tak tahu semua. Oke. Nah ini ya, lebih keren ya, lebih apa namanya, eye catching. Oke seperti itu ya. Nah, ini kita masih belum berbicara mengenai situ. Nah kemudian Pak,
bisa nggak ikonnya saya rubah gitu ya, icon-icon ininya saya ubah ya dengan icon lain. Oke, ini caranya mudah sekali untuk merubahnya atau membuang misalkan yang tidak penting. Oke, caranya, nah di sini saya akan jelaskan juga mengenai layoutnya ya. Ini main activity ya, di dalam main activity-nya seperti ini ya. Ini jadi nanti ketika driver ini dia akan berjalan ya, tetap dia jalannya di dalam activity ya. Semua komponennya akan ditampung di dalam activity dan konten nanti yang akan menerima isinya ya, isi di dalam setiap page-nya. Ini tinggal digabungkan dengan fragment, ini selesai ya, ini bisa digunakan. Kemudian di sini navigatornya, berikutnya ada ini ya, ini di dalam menu ya, folder menu itu ada activity main driver, kemudian di sini ada mainnya. Nah, kalau main seperti ini saja sih. Nah, kalau misalkan mau menambahkan settingan itu bisa di set dari main. Lalu di sini main drivernya bisa diubah atau dihilangkan, misalkan ada yang mau dihilangkan, misalkan saya tidak perlu menggunakan send deh. Nah, oke, saya hapus misalkan, nah itu tinggal dihapus di sini. Atau saya mau rubah nih ya kan, yang pertama itu jangan import, misalkan yang pertama itu saya rubah menjadi home ya, misalkan tulisannya di sini saya ubah home gitu ya. Nah ini gambarnya harus gambar apa namanya, rumah ya, bukan kamera. Gimana caranya? Caranya gampang. Nah gambarnya itu diambil dari apa ini, ID-nya boleh dirubah juga jadi home gini ya. Nah di dalam diambil dari drivable ya, drivable di sini. Ini drivable itu ada yang namanya kamera. Nah ini ya, nah, saya coba untuk nambahin ya icon. Nah caranya adalah klik di drivable-nya ya, gampang sekali sebetulnya. Nah di dalam Android Studio itu sudah menyediakan icon-icon ya, jadi tinggal kita panggil saja drivable, kemudian new, lalu di sini ada image asset ya, image asset. Oke, sorry, karena kita menggunakan vector asset, maka di sini kita pilih yang vector asset. Nanti kita bahas juga mengenai image asset vector. Nah, kemudian di sini, nah ini ada clip art, kemudian ada local file kalau mau ngambil dari luar. Nah, kalau saya biasanya ngambil dari yang sudah disediakan saja. Klik Android Studio-nya ya, gambar icon Android Studio-nya. Kemudian di sini saya cari, nah ini icon-iconnya ya banyak sekali nih. Oh, nah ini bisa dikategorikan juga di sini. Nah, saya coba ambil home ya. Oke, pilih home, kemudian klik OK. Colornya biarkan 100% saja ya, saya pakai yang warna hitam, default saja. Next. Mohon maaf ya, ini ada suara anak saya lagi nangis. Oke. Oh iya, penamaannya ya, sorry tadi aturan dirubah namanya ya biar kita gampang ingatnya. Oke, oke lah. Coba langsung kita masukkan ke dalam sini ya. Berarti di sini tinggal rubah ininya jadi IC home. Nah, munculannya. Nah, di sininya akan muncul
home ya yang pertamanya. Oke, misalkan seperti itu ya. Ini bisa disetting-setting ya, sama seperti kita nyeting. Pokoknya kalian banyakin ya pembendaharaan atribut yang ada di dalam Android Studio. Nah itu kuncinya sih kalau untuk bisa supaya bisa lebih expert lagi. Oke, coba running, klik OK. So, coba nyalain lagi. Buka lagi yang kunci pola saya. Tunggu sampai proses selesai. Udah di running ya. Running dulu deh. Oke. Rekan mahasiswa jangan lupa ya untuk subscribe video ini ya, dan nyalakan loncengnya biar nanti bisa berlangganan. Oke. Kenapa tidak mau ini? Coba running lagi. Oh ini ada bugs nih. Oke, nanti kita lihat bugsnya apa nih. Not field, see compiler error output for the tile. Oke, biasanya ada yang bugs di mana nih? Coba kita tidak project dulu, kita gunakan yang dulu. Oke, bukan dari sini berarti permasalahannya. Coba lihat di Java nya. Oke, Navsen. Nah ini ya, karena kita sudah tidak menggunakan Navsen, maka di sini hapus saja ya Navsennya, dihapus gitu ya. Nah kemudian di sini kan kita menggunakan home. Ya, untuk RID-nya ya kita pakai home, gitu kan ya. Nah, karena ini nge-link nantinya sama yang di sini. Kemudian coba di main, di activity mainnya saya rubah lagi ininya menjadi IC home black. Oke, coba running sekali lagi. Lihat dulu aja ya progresnya. Oke ya, berjalan normal, hasilnya komplit ya. Oke, coba dilihat. Nah, di sini sudah ada home, gallery, slideshow, kemudian ada toolsnya. Ya ini nanti tinggal di-linkkan ya, bisa menggunakan fragment di dalamnya. Nah ini cukup lumayan ya. Kalau secara UI menggunakan drawer itu kan saya paling suka menggunakan drawer ya dibanding dengan swipe tab ya. Oke. Coba. Nah, Pak, bagaimana Pak merubah ikonnya supaya kayak yang lain nih, beda-beda kayak gini? Ini kan cuman gambar kayak gini doang gitu. Nah, cara untuk merubah icon ini sangat mudah sekali caranya ya. Caranya sangat mudah sekali ya, tinggal kalian masuk aja ke drawer ya, Drewable, di dalam Drewable klik aja di sini, atau map di sini ya, di map ya, dipilih di map, kemudian klik kanan. Cara merubahnya
Tapi sebelumnya harus disiapkan dulu ya untuk apa namanya, icon yang akan digunakan. Misalkan saya menggunakan icon atau gambar PNG. Nah ini ya, saya coba menambahkan logo ini sebagai icon di shortcutnya ya, shortcutnya. Oke, elect, kemudian new, lalu pilih. Nah ini sekarang kita menggunakan image asset ya. Kalau tadi menggunakan vector asset, sekarang kita menggunakan image asset. Oke. Nah kemudian di sini bisa kalian rubah jenisnya ya, ada launcher icon, ada icon, ada apa namanya, icon notification. Kalau saya sih enaknya pakai yang ini ya. Oke, IC launcher. Kemudian di sini saya ambil ya, jangan dari clip art. Ini kan bawaannya, saya ambil dari file baru ya, dengan klik image, pilih, saya sudah taruh di D ya. Kemudian namanya adalah logo baru. Oke. Nah, gitu ya. Klik logo baru. Kemudian ini bisa dikecilin lagi logonya biar muat. Oke, biar muat kesini ya. Kalau ngecilin ke sana 10 deh. Nah segini ya. Colornya mau dirubah mangga. Nah, ini ada apa namanya, kalau mau dirubah ada caranya seperti ini misalkan. Atau kalau misalkan mau polos ya polos aja, nggak apa-apa. Oke, beginilah ya. Kemudian square-nya jadi circle ya, atau bulat, vertikal, horizontal. Kalau saya sukanya yang circle. Oke. Kemudian klik. Nah, ini yang rubah dulu ya, jadi ftick misalnya. Ftick ya, tadi lupa merubah nama. Klik next. Kemudian kita finish. Nah, kemudian nah ini ada di map app, kemudian di ftick. Nah, kemudian di sini kita lihat di manifestnya, ini di paling atas ya. Nah ininya jadi ftick gitu ya. Nah, satu lagi di sininya juga backgroundnya juga ftick gitu ya. Jadi merubahnya jangan langsung dari sini ya, tapi masukin dulu ke sini baru kita rubah di sini. Coba. Nah kalau kita rubah menggunakan image yang ada di fasilitas tadi ya, di apa namanya sini, image asset ya, nanti di sininya akan terbentuk satu package ya, terbentuk suatu package. Nah di sini icon gambarnya ini akan banyak ya, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Nanti biar ketika layarnya ukurannya besar, iconnya juga nggak pecah. Gitu pun dengan layar yang kecil nggak terlalu kebesaran gitu. Coba saya running lagi. Square. Coba berubah atau tidak. Kalau tidak nanti kita coba hapus kan ya. Ini ikannya banyak banget sih. Nah ini sudah berubah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke.
keren ya. Yes, begitu. Oke, sahabat kompeten, terima kasih sudah menonton videonya. Ya, nanti bisa dicoba di rumah. Ya kan, jangan lupa kalau belajar itu nggak bisa sekali ya, harus berulang-ulang kali. Oke, biar nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi dan akan lebih banyak sekali wawasannya ya, terkait dengan Android Studio. Oke, saya Bayu Priyatna, stay home ya, tetap di rumah saja ya, jangan kemana-mana, belajarnya kita virtual saja, jaga kondisi ya, supaya tetap memiliki imun yang kuat. Oke, saya Bayu Priyatna, salam kompeten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.